Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan terima pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami, yang sanggup mengubah hidup kami, untuk kami meninggalkan manusia lama kami dan kami mengenakan manusia baru di dalam kebenaran-Mu. Sebab Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu selalu digenapi dalam kehidupan umat-Mu. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan, Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu Tuhan. ku dapat di Engkaulah sumber kekuatan kami. Kau teguhkan hatiku, Amin. tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Apapun yang kita alami pada saat ini, mari kita mau tetap percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, dan firman-Nya itu selalu digenapi dalam kehidupan kita. Mari perlahan-lahan sambil bangkit berdiri dengan imanmu, naikkan pujian ini. Kami tidak dapat melihat sekarang Tuhan, namun kami tetap percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan umat, menuntun dan melindungi kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur karena dari dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya firman-Mu akan tetap. Dan firman-Mu adalah penuntun kehidupan kami, Tuhan. Oleh karena itu pagi ini, jamah hati kami oleh kuasa firman-Mu. Jamah hati kami oleh kuasa Roh Kudus. Supaya firman yang ditabur dalam hati kami berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Haleluya, senang berjumpa kembali. Saya mengingatkan bahwa Rabu ini doa malam diliburkan. Saya mengucapkan selamat merayakan kemerdekaan negeri kita, ya. Sebuah negeri yang luar biasa yang diberkati Tuhan dan kasih Tuhan. Saudara, kalau saudara masih ingat khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh pembicara tamu, ada sedikit hal yang menyimpang, ya, dalam arti bukan menyimpang sebetulnya, belum lengkap tentang bahasa roh. Tapi saya percaya Bapak Ibu sudah mengerti karena di kelas pendalaman Alkitab kita sudah kumpas tuntas tentang bahasa roh. Jadi saya menganggap penyampaian beliau tidak lengkap. Jadi, tapi itu tidak akan mengganggu kita karena kita sudah menerimanya secara lengkap di dalam kelas pendalaman Alkitab. Namun bila mana saudara ada yang memang kurang mengerti di titik itu, mungkin tidak hadir pada saat kelas pendalaman Alkitab, saudara bisa tanya langsung kepada saya, ya, nanti setelah ibadah ini selesai. Nah saudara, kita ini masuk masa-masa menjelang pemilihan presiden, ya. Dan seperti saudara tahu, ada 3 capres. Saya tidak akan berkampanye, saudara, karena mimbar gereja ini dilarang oleh pemerintah untuk dijadikan alat kampanye. Tapi bila mana saudara ingin bagaimana tahu caranya memilih kandidat yang tepat, saudara baca aja kitab Amsal. Karena di sana banyak ditulis bagaimana kriteria pemimpin-pemimpin yang diberkati, dituntun Tuhan dan menghasilkan damai sejahtera bagi rakyatnya, ya. Saudara bisa baca di kitab Amsal. Namun memasuki masa menjelang Pilpres ini menurut informasi yang saya peroleh bahwa tanggal 28 November itu hari pertama masa kampanye dan itu berlangsung sampai tanggal 10 Februari 2024. Ada beberapa hal yang harus kita sikapi, saudaraku, karena biasanya dalam masa kampanye itu ada banyak hoax beredar dan itu memang disengaja dikerjakan oleh banyak buzzer, ya. Saudara, ternyata di dalam masa kampanye buzzer itu menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan, ya. Nah, kita perlu hati-hati supaya saudara tidak ikut menyebarkan hoax atau berita-berita yang tidak ada kebenarannya, yang tujuannya hanya menjatuhkan lawan politik yang satu dengan yang lain. Cuma itu saja sebetulnya, ya. Jadi itu sudah terjadi di Pilpres yang lalu-lalu dan pasti akan terjadi lagi. Nah, oleh karena itu saya mohon saudara berhati-hati dalam membaca berita-berita seperti itu supaya tidak termakan bahkan terpengaruh untuk menyebarkannya, ya. Namun lucunya di tengah pemilihan presiden yang mana kita sudah tahu calon presidennya siapa saja, ada satu orang yang bukan calon presiden dan tidak akan mencalonkan dirinya sebagai presiden, tapi diserang terus-menerus, yaitu presiden kita. Dia kan nggak mungkin mencalonkan diri, bahkan dia sendiri sudah mengatakan saya nggak mau kok mencalonkan diri lagi. Selain itu konstitusi juga melarang hal itu, ya. Jadi dia sudah menyatakan dengan tegas, tapi beliau ini sampai sekarang diserang terus-menerus. Ada salah satu berita yang viral akhir-akhir ini dan pasti saudara juga membacanya, ya, karena itu ada di berbagai media massa. Bagaimana seorang praktisi akademisi nasional, bahkan kalau nggak salah profesor, benar atau enggak saya nggak tahu, ya, yang menyebut presiden kita
dengan kata-kata yang nggak pantas, saudaraku ya. Saudara tahu ya apa itu ya? Kata-katanya nggak pantas, juga tuduhannya nggak tepat. Jadi dia sebetulnya masuk dalam kategori fitnah itu. Seorang praktisi hukum terkenal di negeri ini yang bernama Hotman Paris. Saya buka aja lah karena toh itu sudah diungkap di media massa ya, bukan sebuah rahasia umum lagi bahwa yang bersangkutan ini bernama Rocky Gerung dan menyerang presiden sedemikian rupa. Lalu seorang praktisi hukum terkenal di negeri ini yang bernama Hotman Paris Hutapea mengatakan, kalau saja Pak Jokowi mau mengadukan hal ini ke Bareskrim, maka dipastikan yang bersangkutan pasti kena pidana, pasti masuk penjara. Karena memang bukti-buktinya terlalu kuat. Tapi ada satu hal yang menarik dari presiden kita, saya pikir ini orang yang luar biasa ini. Orang yang layak kita doakan, karena kita beruntung punya pemimpin seperti itu. Ya, saya merekam sedikit sebuah cuplikan ketika beliau ini ditanya, Pak Presiden, apa respon Anda terhadap pernyataan Pak Rocky, gitu ya. Judulnya Jokowi, coba tolong ditampilkan, suaranya jangan lupa ya. Singkat saja cuma beberapa detik. Sementara Presiden Joko Widodo angkat bicara perihal Rocky Gerung yang dilaporkan ke polisi karena diduga memfitnah Jokowi. Presiden Jokowi menyebut persoalan Rocky Gerung hal kecil dan enggan berkomentar banyak. Jokowi menegaskan akan fokus bekerja. Apa? Rocky Gerung sama Refli Terakhir. Itu hal kecil lah. Terkait Saya kerja aja, ya. Luar biasa. Dia bilang apa? Itu hal kecil. Saya fokus kerja aja. Dia hanya mau fokus untuk kebaikan bangsa. Saudara perhatikan coba, kita ada sebuah ayat yang bisa menuntun kita semua, yaitu di Amsal 12 ayat 16. Ini penting saudaraku ya. Banyak orang mengabaikan ayat ini. Bunyinya demikian, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Orang bodoh itu sama dengan orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Dia mengungkapkan ketidaksukaannya, ketidaksenangannya, ketersinggungannya pada saat itu juga. Tapi seorang bijak bisa mengendalikan dirinya, bahkan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Ya, itu nggak perlu, saudaraku. Pada sidang tahunan MPR hari Rabu kemarin, belum lama ini, saudara, Jokowi menyatakan sebuah pernyataan yang luar biasa sebetulnya. Dia bilang begini, saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Saudara, ini sikap yang luar biasa loh. Hanya orang yang rendah hati yang bisa mengatakan hal seperti ini. Hanya orang yang rendah hati mau mengakui kekurangannya. Saudara, harusnya ini karakter yang dimiliki oleh Anda dan saya. Dengan diamnya Jokowi, ini justru membangkitkan orang-orang di luaran untuk membela beliau. Orang-orang ini tanpa perintah lalu melaporkan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ke polisi. Ada ketua umum Barikade 98, ya, namanya Benny Ramdhani. Ada relawan Indonesia Bersatu. Ada Panglima Jilah. Dan sampai hari ini tercatat sudah 26 laporan masuk ke Bareskrim. Saudara, orang yang rendah hati justru banyak dibela oleh orang lain. Oleh karena itu pagi ini saya tergerak, saudara, untuk bicara tentang pembelaan. Karena saya percaya Tuhan juga membela Jokowi. Ya. Dan apa kata Alkitab tentang pembelaan Tuhan? Nah, ini yang mau kita kupas, ya. Tahukah Anda bahwa orang-orang yang dikasihinya itu dibela oleh Tuhan? Tuhan sendiri membela loh. Dan ini terjadi berulang-ulang dalam Alkitab. Saya akan cerita beberapa hal tanpa kita membuka Alkitab ya, karena lebih cepat, lebih mudah, dan saudara lebih mudah mengerti juga. Satu ketika dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju Kanaan, mereka berkemah di sebuah dataran yang namanya dataran Moab.
di mana dataran ini berbatasan dengan kerajaan Moab. Waktu itu kerajaan Moab dipimpin oleh seorang raja bernama Balak bin Zippor. Ya. Dan ketika Balak mengetahui bangsa Israel itu betul-betul dekat, nempel dengan tembok kerajaan, katakan begitulah. Ya sebetulnya nggak nempel juga sih. Tapi begitu dekat ada di perbatasan, Balak ini ketakutan. Karena dia mendengar bahwa sebelum mereka tiba di tempat itu, bangsa Israel ini sudah mengalahkan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan-kerajaan yang menghalangi perjalanan mereka berhasil dilibas oleh bangsa ini. Sehingga Balak berpikir, jangan-jangan nih sebentar lagi mereka melibas kerajaan saya. Oleh karena itu dia mencari cara. Lalu dia mendengar, ya, ada sebuah berita yang memberikan dia harapan. Berita apa itu? Dia mendengar ada seorang nabi yang doanya ampuh. Nah, ya. Kalau udah dengar doanya ampuh itu orang banyak tertarik gitu. Hebat tuh katanya. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa siapa yang diberkati oleh nabi ini akan beroleh berkat. Siapa yang dikutuk oleh nabi ini akan kena kutuk. Namanya Nabi Bileam, ya. Saudara pasti pernah baca itu. Dan singkat cerita, Bileam menyetujui permintaan Balak dengan hadiah yang luar biasa. Mungkin kalau diuangkan hari ini itu nilainya bermiliar-miliar. Akibatnya Bileam tertarik lalu menyetujui. Tapi tahukah saudara, ketika Bileam naik ke sebuah gunung dan memandang bangsa yang akan dia kutuk, tiba-tiba Tuhan mengunci mulut Bileam. Seharusnya dari mulutnya yang keluar adalah perkataan kutuk atas bangsa itu. Tapi sebaliknya yang keluar justru berkat atas bangsa itu. Sampai dia harus berpindah-pindah 3 tempat, 3 kali. Sampai Raja Balak bilang, kenapa yang kau lepaskan berkat terus? Aku membayar engkau untuk melepaskan kutuk. Jadi dia bilang, ini yang diperbuat Tuhan atas mulutku. Saudara, ini adalah salah satu bentuk pembelaan Tuhan loh. Padahal Israel sendiri tidak tahu bahwa ada rencana jahat sedang mencoba untuk menghancurkan mereka. Mereka tidak tahu, tapi Allah membela mereka. Satu ketika, di zaman yang berbeda, Daud beserta anak buahnya, ketika masih dikejar-kejar oleh Raja Saul, mereka mengungsi ke satu daerah yang namanya daerah Karmel. Dan di daerah itu ada pengusaha kaya, namanya Nabal. Kenapa disebut kaya? Karena dia punya ribuan domba, dia punya ribuan kambing. Karena Pak Witono nggak hadir ya. Pak Witono itu peternak domba, saudaraku ya. Jadi, saudara kalau katakan harga domba itu 1 juta, 1.000 itu sudah 1 miliar tuh. Nah si Nabal ini punya ribuan. Dan ketika Daud beserta anak buahnya tinggal di Karmel, Daud tuh melakukan sesuatu yang baik. Dia bilang sama anak-anak buahnya, itu ternak Nabal jangan kamu ganggu, jangan kamu ambil, jangan kamu curi. Bahkan sebaliknya, engkau harus melindungi ternak itu dari segala penjara perampok. Akibatnya apa? Orang-orang Daud itu jago berperang, saudaraku. Ketika para perampok melihat bahwa daerah itu dijaga, dilindungi oleh anak buah Daud, aman. Nggak ada satupun kehilangan. Akibatnya apa? Hasil panen selalu maksimal. Dan itu dialami oleh Nabal. Gembala-gembala Nabal juga tahu, oh ini akibat perlindungan Daud. Nah satu kali ketika jatuh pada masa pengguntingan bulu domba. Saudara, domba itu baru digunting bulunya kalau sudah dewasa. Kalau sudah tebal, kalau kecil enggak. Bahkan kalau kecil dia masih perlu bulu supaya tahan dingin. Tapi kalau sudah dewasa terlalu tebal, itu sebetulnya membuat dia kepanasan. Bisa dehidrasi, perlu digunting. Boleh dibilang lah secara kasar sebetulnya masa pengguntingan bulu domba itu sama dengan masa panen gitu ya. Sudah besar siap dijual kan gitu kira-kira ya. Nah lalu Daud memerintahkan beberapa orang, hanya beberapa orang saja. Dan dia bilang, datanglah baik-baik kepada Nabal. Lalu sampaikanlah salamku kepada dia. Dan dia bilang gini,
Coba kita lihat aja deh. 1 Samuel 25 ayat 8. Kita lihat aja ya, biar jelas. Itu tadi saya lupa sebutkan. 1 Samuel 25 ayat 8. Nah ini perkataan Daud yang disampaikan pada Nabal. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini, perhatikan apa? Mendapat belas kasihan. Daud itu bukan preman loh saudara, enggak. Dia cuma minta, beri kami belas kasihan, bagi sedikit aja, kami juga perlu makan. Bagi sedikit aja. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Pada hari raya itu apa? Biasanya peternak kaya akan membagi-bagikan sebagian kecil dari hasil ternaknya kepada orang-orang miskin. Itu tradisi di sana. Dan Daud datang. Tidak seperti yang lain datang tanpa jasa. Daud datang dengan penuh jasa. Tapi, saudara, apa yang dikatakan Nabal? Nabal bilang begini, pada hari ini banyak budak melarikan diri dari tuannya. Daud ini dianggap budak tanpa tuan. Saudaraku, budak itu sudah rendah. Tapi kalau budak ada tuannya, tuannya masih dipandang. Misalnya tuannya itu Panglima Potifar gitu. Orang masih agak menghormati budak itu. Karena tuannya, sudah lihat ya. Tapi ketika budak tanpa tuan itu sudah sama sekali nggak ada harganya. Dan Daud disebut budak tanpa tuan. Itu hinaan yang luar biasa saudara. Daud sempat marah loh dengan hal itu. Tapi akhirnya Daud memilih untuk tidak menyakiti Nabal. Coba kita lihat 1 Samuel 25 ayat 38 dan 39. Kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga mati. 39, ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku. Itu bentuk pembelaan Tuhan terhadap Daud. Pembelaan Tuhan itu bisa bermacam-macam. Tapi kadang-kadang pembelaan Tuhan itu bisa dalam bentuk mujizat yang luar biasa. Sampai hari ini masih terjadi di berbagai tempat, saudara. Kalau saudara membaca, ada sebuah berita heboh di tahun 2016 di sebuah kota namanya kota Bogota yang terletak di negara Kolombia, di mana di tempat itu, jadi di sebuah gereja yang ada kamera kayak gereja kita tuh ada kameranya tuh di belakang ya. Nah itu kameranya itu di sini saudara. Jadi ya kamera biasa lah untuk mengawasi gitu aja. Lalu ada seorang, itu kebaktian hari Minggu biasa, lalu ada seorang pemuda datang dan kebetulan dia entah kenapa mencari kursi yang paling depan. Jadi dia duduk di kursi yang paling depan. Dan ternyata pemuda ini berikhtiar untuk membunuh pendeta dari gereja itu. Memang nggak dicantumkan sebabnya karena apa ya? Disiapkan aja dulu ya itunya. Tapi pasti ada sebabnya dong ya, minimal mungkin sakit hati atau apa gitu ya. Coba kita lihat klipnya ya. Klipnya pembelaan Su Tuhan. presencia levantando su iglesia aquí de la tierra. Ini orangnya nih, saudara. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A cuánto nos ha hecho libres el Señor? Hay poder en el santo nombre de Jesús. Hay poder en el 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 nombre de Jesús. Ya cukup. Singkat cerita, pemuda itu terus diamankan oleh polisi. Tangkap ini saudaraku, bahwa Yesus adalah Tuhan yang membela orang-orang yang dikasihinya. Dia bukan saja Tuhan yang duduk di tahta surgawi, tapi Tuhan yang secara aktif membela orang-orang
yang dikasihnya. Hari ini saya ingin membagikan 2 hal saja. Yaitu bagaimana caranya agar Anda dan saya menjadi orang-orang yang dibela Tuhan. Saya ulangi ya, bagaimana caranya supaya Anda dan saya menjadi pribadi yang dibela oleh Tuhan. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Ini mendasar sekali tapi banyak dilupakan oleh orang Kristen. Perhatikan saudaraku, Tuhan tidak akan membela mereka yang hidup dalam dosa. Sekalipun Kristen. Saya ulangi ya, Tuhan tidak akan membela mereka yang hidup dalam dosa. Di luar sana ada orang yang mengajarkan bahwa sekali engkau menerima Yesus, maka Bapa di sorga tidak lagi memandang dosamu. Apapun yang kau buat, Tuhan tetap akan membelamu. Loh, ini ajaran ngawur, saudaraku. Ini ajaran yang salah ini. Menyesatkan loh, saudaraku. Saya bersyukur Tuhan mengingatkan hal ini pagi ini kepada kita semua. Supaya saya mengerti apa yang benar. Nah, untuk menangkap kebenaran ini secara nyata, secara mudah. Saya mau cerita sesuatu dari sebuah kisah nyata. Kisah nyata ya, ini diambil dari sebuah berita yang disampaikan tahun 2022. Jadi tahun kemarin nih, belum lama saudara. Adakah pernah saudara yang mendengar istilah yang namanya Hugeng Awards? Hugeng Awards ya. Hugeng tahu ya, itu Kapolri pertama di Indonesia. Hugeng ya. Kalau Tante Wama teman dekat, ya tetangga ya. Haleluya. Nah, apa Hugeng Awards itu saudara? Hugeng Awards adalah ajang penghargaan kepada sosok polisi yang jujur, berintegritas, dan berdedikasi tinggi terhadap tugasnya dan kepada masyarakat. Jadi ini akan dipilih dari kandidat-kandidat yang diajukan, mana yang terbaik dan diberi penghargaan Hugeng Awards. Nah, di tahun kemarin ada seorang polisi yang diajukan menjadi kandidat Hugeng Awards. Namanya Aibtu. Aibtu itu bintara saudara. Pokoknya di bawah perwira lah. Jadi maaf nih, polisi berpangkat rendah gitu ya. Namanya Aibtu Jailani. Saya kebetulan ada fotonya, boleh tampilkan? Nah ini orang ini. Aibtu Jailani. Kenapa orang ini diajukan menjadi kandidat? Karena dia adalah seorang polisi yang didapati sebagai polisi yang jujur dan katanya tidak bisa disuap. Oh, jarang ya ada polisi seperti itu ya. Katanya polisi ini polisi yang jujur dan tidak bisa disuap. Dinasnya di Polres Gresik. Jadi Jawa Timur nih, luar biasa nih ya. Nah, kawan-kawannya ditanyai oleh ya reporter atau staf dari Hugeng Awards ini bagaimana kehidupannya, dan memang kata kawan-kawannya begitu. Tapi ada satu peristiwa yang luar biasa yang dimasukkan ke dalam berita, di mana satu hari ketika Pak Jailani ini bertugas di sebuah jalan bersama beberapa polisi yang lain, jadi dia bertugas di mana di jalan itu sedang diberlakukan Car Free Day. Artinya tidak boleh dilewati oleh kendaraan bermotor selama masa Car Free Day ya. Seperti di Jalan Ijen kan kalau minggu pagi Car Free Day ya. Nah, tiba-tiba ketika Pak Jailani sedang mengawasi jalan itu, ada seorang ibu menggunakan helm sendirian menerobos jalan itu, masuk gitu loh. Di tengah orang-orang yang sedang jogging, masuk. Dan langsung dengan sigap dia cegat, dia tangkap, dia pegang setirnya, dia ambil kuncinya gitu. Dia bilang, tolong ibu buka helmnya. Ketika dibuka saudara, istrinya sendiri. Dia kaget, loh bojoku katanya gitu. Istrinya senyum. Ya, tapi tahukah saudara apa yang dikatakan oleh polisi ini? Dalam bahasa Jawa ya, saya bilang dalam bahasa Indonesia aja supaya semua bisa mengerti. Dia bilang, maaf mah, engkau sudah melanggar aturan. Engkau harus ditilang. Istrinya kaget saudara. Kan ada kawannya sesama polisi yang juga sedang bertugas di tempat yang sama. Temannya dibilang, wis toh, culno ae wong bojomu dhewe. Jadi
Temannya bilang, udah lepas aja, itu kan istrimu sendiri. Tapi perhatikan saudara, karena Jailani memilih bersikap jujur, dia tidak membela istrinya dan akhirnya memutuskan untuk memberi tilang istrinya. SIM istrinya disita, lalu dia keluarkan surat tilang. Dan istrinya harus mengambil SIM-nya di mana? Di pengadilan. Saudara, istrinya marah loh. 3 hari nggak diajak ngomong. Ya, mungkin loh di rumah itu nggak dimasakin, masak ODW. Ya. Wah, nggak tahu lah gimana, saudara. Saudara perhatikan. Saya percaya saudara setuju dengan tindakan polisi ini. Dan terbukti bahwa polisi ini tidak bisa disuap. Betul-betul jujur. Apalagi Tuhan yang Maha Kudus. Ada satu hal yang Tuhan tidak bisa buat. Apa itu? Dia tidak bisa melakukan dosa. Betul? Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus kita minta untuk membela orang yang tidak hidup benar, orang yang hidup dalam dosa? Itu mustahil, saudaraku. Kalau Allah membela orang yang hidup dalam dosa, itu sama dengan Allah membela dosa. Saudara ngerti? Itu nggak mungkin. Oleh karena itu saya melihat ada banyak orang Kristen, maaf nih, seakan-akan hidupnya nggak dibela oleh Tuhan. Terus kalah dan kalah. Karena ada satu hal yang mereka tidak mau hidupi, yaitu kebenaran firman, saudaraku. Ya, mungkin ada satu paham yang mereka nggak tangkap benar, saudara. Coba kita perhatikan Mazmur 37, ayat 32 dan 33. Bunyinya demikian. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Itu kan bicara pembelaan. Lalu yang dibela siapa? Orang benar, saudaraku. Bukan orang yang hidupnya tidak benar. No. Kalau engkau ingin dibela oleh Allah yang Maha Kudus itu, pastikan engkau hidup benar. Mungkin ada dari saudara yang berkata, bagaimana Pak, saya sudah terlanjur hidup dalam dosa. Ya sudah, bertobat dong. Kalau engkau bertobat, dia mengampunimu dan dia akan jadi pembelamu. Solusinya sebenarnya sederhana, masalahnya engkau mau atau enggak. Itu aja sih. Itu yang pertama, saudara. Bagaimana dengan yang kedua? Ya, kita masuk yang kedua. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sederhana sekali. Kalau engkau mau dibela Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, dalam perjalanan bangsa Israel dari padang gurun menuju Kanaan, ada satu tempat bersejarah, namanya Hazerot. Ya. Mungkin saudara nggak terlalu paham dengan tempat ini. Tapi sebenarnya di tempat ini dicatat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Hazerot. Apa sih yang terjadi di Hazerot, saudara? Karena di tempat itulah Musa hampir-hampir dikudeta. Musa pada saat itu kan menjadi pemimpin dari 2 juta bangsa Israel. Tapi ada 2 orang yang mau mengkudeta. Dan yang menarik, orang itu adalah kakak kandungnya sendiri, yaitu Miriam dan Harun. Sampai satu ketika, Musa dianggap membuat kesalahan. Saudara, pemimpin itu bisa buat kesalahan. Ya, termasuk saya loh. Musa dianggap, sebetulnya ketika saya mencoba mencari sejak dasar apa yang dianggap Musa ini bersalah, agak sulit gitu ya, saya belum menemukannya. Tapi waktu itu Miriam menganggap Musa berbuat salah. Alasannya apa? Karena Musa mengambil seorang wanita Kus menjadi istrinya. Pada saat itu Sipora sudah mati. Sebenarnya kalau istrinya meninggal boleh saja dong menikah lagi ya toh. Tapi entah kenapa mungkin loh ya si Miriam itu menganggap kok ngambil orang Kus, kok tidak mengambil istri dari bangsa sendiri gitu loh. Mungkin ya, ini asumsi saya. Apapun itu, akhirnya itu dijadikan sebuah dasar. Lalu Miriam mengajak adiknya yang namanya Harun bersekongkol. Dia bilang begini, loh,
Sebetulnya lo ya, ini kalau sudah, ini saya sedikit dramatisir lah supaya saudara bisa mengerti. Kalau mau baca di rumah itu ada di Bilangan pasal 12. Nah, dibilang sama Harun, sebetulnya lo, Tuhan juga enggak berbicara hanya kepada Musa. Tuhan toh berbicara kepadaku juga dan kepadamu. Dia adiknya kan imam besar. Dan Miriam adalah seorang nabiyah. Nabiyah itu orang yang menerima atau penyampai pesan Allah. Jadi dia merasa, loh Tuhan pakai kita juga. Artinya gini, sebetulnya kita ini bisa jadi pemimpin menggantikan Musa gitu loh. Tiba-tiba Tuhan memanggil ketiga orang ini, Miriam, Harun, dan Musa, masuk ke dalam kemah pertemuan. Dan di dalam kemah itu, Tuhan berbicara pada Miriam. Dia bilang begini, jika engkau seorang nabi, aku akan berbicara kepadamu melalui penglihatan dan mimpi. Tapi tidak demikian dengan hambaku Musa. Aku berbicara dengan berhadap-hadapan, face to face. Tidak dengan teka-teki. Mengapakah engkau tidak takut mengatai hambaku Musa? Dan saudara tahu setelah selesai Tuhan berfirman, apa yang terjadi? Dikatakan seketika itu juga tubuh Miriam penuh dengan kusta. Alkitab mencatatnya seperti salju putih, penuh dari kepala sampai ujung kaki, dipenuhi kusta. Saudara tahu nggak? Apakah Musa meminta Tuhan menghukum Miriam? Oh enggak. Bahkan kalau saudara baca nanti di rumah, Musa itu tahu loh dikata-katai sama Miriam, tapi Musa memilih diam. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di titik itulah Tuhan jadi pembela Musa. Coba kita lihat tulisan Paulus di Roma 12 ayat 19 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Yang berhak membalas kejahatan seseorang itu Tuhan, bukan Anda dan saya. Waktu kita mengambil alih porsi Tuhan, dia berhenti membela dirimu. Tangkap ini baik-baik. Petrus mengucapkan hal yang serupa. Mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tapi perhatikan, ayat ini ditutup dengan kata sebab. Artinya, ayat ini masih belum selesai. Masih ada sambungannya di ayat selanjutnya. Kita lihat ayat selanjutnya. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, perhatikan ini. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini yang dibuat Musa, saudaraku. Ada satu kali mungkin kau menganggap ada orang menjahati dirimu. Mungkin kau menganggap ada orang membenci dirimu. Dan engkau tidak membalasnya secara fisik. Enggak. Engkau tidak menyakiti dia, tidak mencuri barangnya atau mengganggu rumahnya. Enggak. Tapi yang kau lakukan cuma apa? Mengatakan hal-hal yang jahat tentang orang itu. Dan pada saat itu, Allah berhenti membelamu. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Karena kejahatan tidak perlu dilakukan secara fisik. Bisa dilakukan secara verbal. Betul? Justru kadang-kadang kejahatan secara verbal itu efeknya jauh lebih dahsyat. Kalau kita melakukan kejahatan secara fisik, paling yang katakan saya memukuli orang, paling saya bisa mukulin satu orang, betul nggak?
Tapi kejahatan verbal itu bisa diketahui oleh seluruh dunia loh. Betul nggak? Di era internet seperti ini, wow, itu menyebarnya secara luar biasa. Satu kali ya, ada sepasang suami istri bertengkar, saudaraku. Ya, sebetulnya pertengkaran dalam hubungan suami istri itu normal ya. Cuma ini bertengkarnya berat. Sampai berjam-jam, akhirnya karena capek, mereka diem. Tapi sebenarnya pertengkarannya belum selesai. Hatinya masih panas. Termasuk istrinya juga hatinya masih panas. Cuman karena dia capek, mau ngomong aja pasti disautin, pasti dibantah gitu ya. Jadi akhirnya dia dapat ide. Dia begini, saya mau buat puisi katanya. Terus dia membacakan sebuah puisi, saudaraku. Ya, ada orang bertengkar pakai puisi? Sini nggak ada ya? Loh ini beneran ada, saudaraku ya. Ini saya bacakan puisinya ya. Dia bilang begini, kutulis namamu di pasir dan air menyapu nama itu. Waduh, puitis banget ya. Kutulis namamu di awan, lalu angin menyapu nama itu. Kutulis namamu di jantung hatiku, dan aku pun kena serangan jantung. Kata istrinya. Tahu apa yang dibuat suaminya? Suaminya berpikir, emang lu aja yang bisa? Dia bilang gitu. Lalu dia bilang begini, ketika Tuhan melihatku kelaparan, dia menciptakan soto ayam. Ketika Tuhan melihatku kehausan, dia menciptakan Coca-Cola. Ketika Tuhan melihatku dalam kegelapan, dia menciptakan matahari. Ketika Tuhan melihatku hidup tanpa masalah, dia menciptakan engkau, katanya gitu. Saudara, sebenarnya hal ini nggak berkenan loh ya. Mungkin tidak menyakiti secara fisik, tapi kita menggunakan kata untuk menyakiti orang lain. Perhatikan saudaraku, ini sama saja membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya mau mengingatkan dua hal ini, saudara. Kalau engkau ingin menjadi pribadi yang dibela oleh Allah, tangkap ini. Pertama, hiduplah dalam kebenaran. Yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dengan apa yang boleh kami dengar. Kami bersyukur punya Allah yang selalu membela kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami hidup dalam kebenaran. Ajar kami mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kami. Supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kami percaya hari lepas hari tangan-Mu yang kuat dan perkasa akan melindungi kami di dalam setiap kehidupan, dalam setiap peristiwa. Bahkan ketika kami tidur, Engkau tetap membela kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya langsung membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup Telegram gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, doa malam hari Rabu ini ditiadakan. Kelas Alkitab kembali diadakan pada hari Kamis seperti biasa pukul 7 malam. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan yang masih Engkau berikan pada setiap kami. Hingga kami dalam keadaan yang baik di tempat ini, bersama-sama saudara-saudara kami,
memuji, menyembah di dalam Kristus Yesus. Makasih Tuhan buat tuntunan-Mu pagi ini. Mari Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kemampuan, hikmat yang daripada surga untuk kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan dengan hati yang benar. Kami mau berjalan dipimpin oleh Roh-Mu. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, agar payung pembelaan Tuhan yang dahsyat itu senantiasa menaungi hidup setiap kami. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Tuhan, mari terus Engkau berkarya atas hidupnya. Jagai hatinya, jagai hidupnya, kesehatannya Tuhan. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin seluruh umat-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini menjadi serupa seperti gambaran-Mu Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu GBH, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Jadikanlah kami benar Tuhan di hadapan-Mu. Jadikanlah kami setia Tuhan. Kami perlu kerendahan hati Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan. Mampukan kami hidup seperti yang Kau mau Tuhan. Roh Kudus, terus tuntun kami. Tanpa Engkau kami tak ada artinya. Tanpa Engkau kami tak bisa berjalan sendiri. Makasih Tuhan Yesus buat setiap kepercayaan, kesempatan yang masih Engkau beri. Biarlah semuanya itu tidak berlalu begitu saja Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Semakin hari hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Makasih Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami melepas berkat buat bangsa ini. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan dan keselamatan yang daripada-Mu. Berkati seluruh pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil dan jajarannya Tuhan. Dengan hati yang takut akan Engkau dalam setiap pengambilan keputusannya, penuh hikmat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tak lupa kami berdoa buat persembahan kami Tuhan. Ajar kami memberi dengan hati yang penuh sukacita untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.